Halo sahabat Radio Askara, saya Rati Satiti bersama Anda lagi dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Salam sejahtera dan salam damai Natal. Sahabat, kita sudah berada di bulan Desember yang selalu terasa berbeda karena kita sudah berada dalam suasana Natal. Sepertinya seluruh alam pun ikut memberi suasana yang berbeda dari biasanya. Nah, dalam rangka perayaan Natal yang sudah semakin dekat ini, Kata dan Nada akan bercerita tentang dua sosok penting, yaitu Maria dan Yusuf. Ini berhubungan dengan kelahiran Yesus Kristus. Jadi tema untuk edisi ini adalah Maria dan Yusuf. Oke, saya akan segera mengajak Anda untuk mengikuti narasinya dengan seksama. Selamat menikmati. Sahabat, kita akan lebih dahulu melihat siapa sebenarnya Maria ini. Tentu hanya berdasarkan informasi dari kitab-kitab Injil. Maria yang bernama asli Maryam adalah seorang gadis perawan yang kurang lebih di tahun 6 sebelum Masehi itu berusia tidak lebih dari 15 tahun. Maria terdidik sangat baik oleh orang tua dan kerabatnya. Maria taat hukum dan memegang teguh nilai-nilai agama, menghormati tradisi dan budaya dalam lingkungan masyarakatnya. Maria sangat menjaga kesuciannya sebagai seorang gadis Yahudi yang masih belia. Dia memiliki etika dan moralitas yang sangat tinggi. Maria juga perempuan yang bekerja keras di tengah kehidupan yang keras dalam masyarakat Yahudi di zaman kekuasaan Kekaisaran Romawi. Hingga di masa hidup Maria itu, Kekaisaran Romawi sudah menjajah Israel hampir 90 tahun, jadi sekitar sudah mendekati 1 abad. Salah satu sifat Maria adalah dalam hal-hal yang sulit dimengerti, dia memilih dan bijaksana untuk diam saja. Tetapi dia menyimpannya dalam hatinya. Ia membiarkan saja waktu berjalan dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti dia akan mengerti juga. Kesucian hati Maria juga mendorongnya menjadi seorang yang sangat polos, terbuka, dan selalu berkata dan tampil apa adanya. Namun, Maria adalah gadis yang pendiam ini. Walaupun dalam ketakutan yang wajar sebagai manusia biasa, ia juga memberanikan diri untuk merespon secara terbuka terhadap malaikat Allah. Kita tentu masih ingat kisah peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria di rumahnya yang sederhana di Nazaret di provinsi Galilea, Israel bagian utara. Ketika malaikat Gabriel yang diutus Allah tiba-tiba masuk menemui Maria di rumahnya, sang malaikat menyampaikan salam kepadanya dengan mengatakan, "Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wah, Maria amat sangat terkejut, lagi pula tidak mengerti apa makna salam itu. Namun selanjutnya, malaikat mengatakan bahwa Maria akan mendapatkan kasih karunia dari Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Dan atas pertanyaan Maria yang tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi, karena ia belum bersuami, malaikat Gabriel langsung berkata lagi kepadanya bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, sahabat, kita memang tidak tahu dengan alasan atau dengan kriteria apa Allah memilih Maria dan menjadikannya seorang yang pantas untuk melahirkan Yesus. Hanya satu hal yang bisa kita ketahui menurut kata malaikat Gabriel, bahwa Maria mendapatkan kasih karunia dari Allah. Jadi, pemilihan Maria adalah karena kesudian Allah sendiri. Allah memang berkuasa dan bebas memilih siapa saja untuk dijadikannya alat untuk demi kehendaknya. Maka Marialah yang mendapat hak istimewa dari Allah
untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat manusia. Oke, itu adalah informasi singkat saja tentang Maria. Lalu, siapakah Yusuf? Informasi tentang Yusuf yang bisa kita ketahui adalah Yusuf ini adalah seorang anak muda yang bekerja sebagai tukang kayu. Yusuf juga tinggal di Nazaret, satu desa dengan Maria. Penulis kitab Injil menjelaskan tentang Yusuf yang memiliki predikat anak Daud. Artinya, Yusuf berada dalam garis keturunan Daud. Daud adalah raja kedua Israel yang sangat tersohor, yang hidup dalam tahun 1000 sebelum Masehi. Daud inilah yang menjadikan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Penulis Injil Matius memulai kitabnya dengan menyebut secara jelas dan rinci nama-nama keturunan Yusuf, yakni ada 14 keturunan dari Abraham 2000 tahun sebelum Masehi sampai Raja Daud 1000 tahun sebelum Masehi. Berikut ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan orang-orang Israel ke Babel dalam abad ke-6 sebelum Masehi. Dan berikut lagi, ada 14 keturunan dari masa pembuangan Israel ke Babel sampai pada Yesus Kristus. Jadi, Yusuf yang bakal berstatus ayah angkat Yesus ini, sekalipun hanya seorang tukang kayu yang tergolong orang biasa, ia sebenarnya berasal dari keturunan ningrat di Israel. Demikianlah keturunan Yusuf secara lahiriah. Namun, Yesus yang akan lahir bukanlah anak Yusuf dalam pengertian biologis, sebagai hasil perkawinan antara Yusuf dan Maria. Yesus dikandung dari Roh Kudus yang berasal dari Allah, dan satu lagi yang kita ketahui adalah ayah dari pemuda Yusuf ini adalah bernama Yakub, kakeknya yang bernama Matan. Selain itu, penginjil Matius juga sedikit mendeskripsikan Yusuf sebagai orang yang baik, tulus, ikhlas, bijaksana, dan rendah hati. Yusuf bukan tipe orang yang menyukai popularitas dan membanggakan status kebangsawanannya, karena sifat itu bisa saja menghalanginya untuk melayani orang lain. Tetapi keturunan bangsawan yang berpadu dengan kesederhanaan hidup keluarganya telah membentuk Yusuf menjadi seorang yang tulus, baik hati, baik budi, dan rendah hati. Oke sahabat, itulah sedikit informasi tentang Maria dan Yusuf yang perlu kita tahu. Atau ingat kembali menjelang peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang akan kita rayakan di tahun ini. Selanjutnya, ada suatu situasi yang harus dihadapi oleh Maria dan Yusuf karena pada saat Maria menerima panggilan dan kasih karunia Allah untuk mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus, ternyata Maria dan Yusuf sedang bertunangan. Ini sebuah status yang menurut adat istiadat Yahudi sudah hampir seperti pernikahan. Hanya pasangan yang bertunangan ini belum boleh hidup bersama. Hubungan pertunangan adalah status yang sah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang akan memasuki kehidupan pernikahan dan layak hidup bersama sebagai suami istri. Lalu bagaimana hubungan Maria dan Yusuf dengan semua keberadaan serta sifat-sifat pribadi mereka? Bagaimana mereka dengan etika yang mereka miliki harus menghadapi situasi seperti ini? Inilah pergumulan Maria dan Yusuf di hadapan keluarga, masyarakat, dan agama. Dan kita akan mendengarkan kelanjutan ceritanya pada edisi yang berikutnya. Oke sahabat, demikianlah tadi sosok Maria dan Yusuf yang diceritakan dalam kitab-kitab Injil. Ini sebuah cerita yang takkan pernah lusuh dalam waktu dan zaman. Sebaliknya, cerita tentang dua sosok yang luar biasa ini selalu memberikan kita inspirasi baru dalam kehidupan beriman dan selalu ada di hati-hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sudah waktunya untuk kita berpisah dan kembali ke kesibukan kita masing-masing. Namun saya ingin mengakhiri perjumpaan ini dengan menghidangkan sebuah lagu Natal yang berjudul
sang Raja Damai yang akan disampaikan oleh Thalita Dodo. Banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kini saya Rati Satiti mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi berikutnya Kata dan Nada. Have a nice day and Merry Christmas. Atas kasih sayang-Mu, Engkau datang ke dunia ini untukku. Walau hanya kandang hina bagaikan salju. Gelap dulu jalanku, kini teranglah sudah, karena Engkau yang telah lahir dan mati atas kasih sayang-Mu. Engkau datang ke dunia ini untukku. Walau hanya kandang hina namun Engkau sang Raja Damai dunia. Merah bagai kermisi, dulu dosa-dosaku, kini